lebih cepat, lebih bagus. Masa lama-lama 7 menit, ya. Karena nggak boleh lama-lama sama yang tukang maksa. Takut basi, nggak bakal basi masya Allah. Karena dimasakkan dari pagi, saya juga tahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semuanya saya tidak bersebutkan satu persatu karena waktu yang terbatas. Dan juga mungkin Bapak Ibu juga ada agenda yang lain di hari yang sama ini. Semuanya insya Allah baik dari ketua DKM ataupun pengurusnya, dari ketua RT beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, para ustadz, ustadzah, hujah dan hujah, semuanya hadir di sini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amalia ibadah puasa kita dan amalia kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa usah diusir Bu, ibu juga butuh makan. Gitu. Oke, oh larap tenang deh. Coba ya. Yes. Baik Bapak Ibu, subhanallah, ini budaya yang sudah berapa tahun ya Islam? Puluhan. Puluhan, emangnya teh, Bu. Dan cukup lama ya kita melaksanakan ini. Dari saya pertama duduk di sini, memang tidak langsung waktu itu, ya, tidak langsung. Saya 2008 di sini, seingat saya sekitar 2010 baru agenda ini terlaksana sampai saat ini. Subhanallah, di sebuah wujud ukhuwah Islamiyah di kampung kita ini. Mudah-mudahan Allah jaga sehingga semuanya saling bisa bersinergi, saling menutupi dan saling menampal segala kekurangan yang kita miliki. Maka alhamdulillah kita bersyukur pagi ini kita bisa bermuajahah, yang mudik dengan mudiknya, dengan bermuajahah dengan keluarganya, kita yang tidak mudik pun bermuajahah di kampung ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat di kampung kita ini. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ibu-ibu masih semangat? Berapa menit lagi ya selamat? Berapa menit lagi? 5 menit. Oke, 5 menit, 1 menit 1. Ada 4 golongan yang mana Bapak Ibu siangnya puasa, malamnya tarawih, lanjut tadarus, mulai infak, buka puasa di sini, bayar zakat fitrah, tapi nggak diterima sama Allah. Ya, siangnya puasa, malamnya tadarus, capek, pegel 23 rakaat, habis itu ngeluarin infak, ngeluarin sedekah buat buka bersama, bayar zakat fitrah, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda Nabi, Innallaha nazara ilaihim, ada bahwasanya baginda Nabi Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang umatnya baginda Rasul di malam Lailatul Qadar sampai menjelang Idul Fitri dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Wa fa'anhu wa ghafara lahu, dimaafkan kesalahannya, wa ghafara lahu, diampuni dosa-dosanya, illa arba'atan, kecuali 4 golongan kata baginda Nabi. Siapa? Haulai, kata para sahabat. Man haulai ya Rasul? Arba'atan. Siapa yang 4 itu kata para sahabat? Haulai arba'ata al-awwalu madmunul khamr. Yang pertama yang tukang mabok. Alhamdulillah di kita ini ada anak-anak remaja, masih ada yang peduli Kak Selamat. Sebenarnya Kak Selamat gak boleh ngasih hadiah, kita yang ngasih hadiah Kak Selamat. Setuju nggak? Mana hadiahnya? Keluarin yang setuju doang. Oh, transfer ya, keluarin apa namanya kirisnya tuh. Maksudnya keluarin Kak Selamat. Kadang-kadang bapak-bapak ibu yang punya anak remaja yang sudah dibantu sama Kak Selamat, yang diworo-woro, yang ibu bapak sendiri dengan ini kurang sambung, nggak bisa dibantu sama Kak Selamat. Udah ditulisin doa pemilik, itu dari zaman bapak-bapak itu. Saya ingat, saya tulis bapak-bapak yang jadi bilang, Pak Yuli, Pak Budi, Pak Dedi, udah pada pindah sekarang. Iya nggak? Yang bapak-bapak yang lainnya. Dilanjut sama anak remaja, zamannya Henry, si Wahyu, si siapa itu? Si Denny, ini anaknya Pak Guru, Randy, itu generasi pertamanya. Rio, itu generasi pertamanya. Itu tuh yang tukang maksa, tandain mukanya tuh. Kenapa ditandain? Khawatir bapak ibu masuk surga, nggak ketemu sama Kak Selamat, cari. Khawatir lagi di laundry itu. Selamatin beliau, Bu. Iya kan? Berkat beliau nih, jadi rangkul-rangkul di bangsa-bangsa. Berkat beliau anak-anak yang mungkin di blok lain mah ada tuh. Kemarin di mana tuh? Anak buah kerja blok B, tawuran. Tersangkanya blok B bener ya? Pak Didek ya? Blok B tuh. Tersangkanya pemuda blok B yang tawuran, anak-anak tawuran bawa celurit yang gede-gede. Masya Allah, teringat kita ada gitu. Sempat tahun yang lalu sama orang blok M, bener nggak?
kejadian tahun yang lalu. Ya cuma biasa ribet-ribet kecil. Itu kalau nggak dibina sampai sekarang, masya Allah bisa akan lebih bisa. Apalagi musuhnya sekarang gadget, informasi apapun bisa masuk. Saya lihat anak-anak yang baru sekarang pun kebawa-bawa sama yang taat. Anak-anak yang rada nakal kebawa-bawa sama yang taat. Akhirnya semuanya jadi ikut taat. Walaupun yang tadinya rada badung masih di pojok-pojok. Insya Allah nih, jangan-jangan yang di pojok nanti jadi imam di sini. Amin. Bisa jadi yang nakal-nakal itu jadi pemimpin di sini. Amin. Ya mungkin saya hidup selama ini di sini, bapak ibu juga pasti akan mati. Iya nggak? Betul lah. Bisa jadi saya terakhir, ibu bapak dulu. Gak terima, ngiri, ya udah saya balik, saya terakhir bapak duluan. Ya, gak terima juga, bapak gak terima. Ya udah kalau begitu, saya duluan yang mengantarkan jenazah bapak. Sama, ya setukang les begitu supir ojek. Yang kedua kata baginda Nabi, yang mana di malam Lailatul Qadar diampuni oleh Allah sampai datang Idul Fitri di ganggang ini bu. Di ganggang itu berarti. Dengar kan? Kedengaran kan? Kedengaran kan? Heningnya Idul Fitri. Mana ada binatang bersuara? Lihat, dengar kan? Ada nggak suara binatang? Biasanya kalau pagi dicacit burung nih. Sukanya ada nggak kalau Idul Fitri begini? Soalnya baru disampaikan burungnya ada. Tuh, di pagi ini di Idul Fitri dari malam Lailatul Qadar dalam semua sebutan sampai datang Idul Fitri itu malaikat bergerombol. Kita aja yang lihat, makanya tuh makhluk hidup yang lain, binatang sampai hewan, gak ada yang berani ngomong bu, gak ada yang berani suara. Karena apa? Sedang memuji asma Allah yang burung tadinya cacit. Apalagi pas hari bulan itu burungnya banyak, cuma udah boleh ya. Gak ada yang bersuara karena apa? Sedang memuji asma Allah. Malaikat semua sedang turun, berkumpul di setiap gang. Wahai umat baginda Nabi, kumpul minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah perhatiin nggak kalau Idul Fitri begini? Jangan-jangan nggak ada yang perhatiin. Di hadis disebutkan setiap datang Idul Fitri atau malamnya Lailatul Qadar paginya, pasti di pagi harinya waktunya cerah, walaupun dia panas banget nggak terlalu terik, walaupun hujan juga tetap adem, nggak akan banjir, dan binatang-binatang semua akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kemarin tuh apa itu gerhana matahari. Di matahari saya juga tahu. Hybrid saya juga paham, cuma nggak tes aja. Bisa jadi itu malaikat yang ngumpul di tengah-tengah matahari lagi pada munggah ke langit, pada naik ke langit. Yang malam 29 pada bangun nggak ibu? Bangun cuci ompol, nyiapin sahur. Bapak bangun, sahur cuma kencing doang di area dari. Saya datang kemarin cuma lihat pada ibu jam 3 malam. Mungkin bapak-bapak yang dulu. Karena saya kesini jam 3 kurang udah sepi Jakarta. Biasa pemain terakhir. Nah, ya, yang kedua kata baginda Nabi apa? Udah dimakan belum? Yang kedua kata baginda Nabi, wa'akun liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Bocah yang masih punya orang tua. Saya tadi pagi ngobrol sama Pak Depo sama Pak Yuli. Sekarang banyak yang mudik, 5 tahun ke depan bisa jadi di Blok L jadi kampung halaman orang yang mudik ke sini. Sekarang aja Pak Depo nggak mudik, nungguin Agus mudik, si Fajar mudik ya. Bisa jadi nanti ke depannya semua nggak ada yang mudik kumpul di sini, ya kan? Karena apa? Minta ridho orang tua, bapak ibu yang masih ada orang tua. Mohon maaf. Percuma bapak ngaji, bapak puasa, ibu-ibu puasa siang harinya, malamnya tarawih tadarus Al-Quran. Kalau durhaka kepada orang tua tidak akan diterima amal ya bapak ibu semua. Capek badan doang, nahan lapar dahaga doang, tapi akan ditolak oleh Allah dan akan tidak mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup punya ongkos pulang, gak punya ongkos telepon, gak punya duit mintakan doanya, punya duit kirimkan transfer, minta ridhonya orang tua. Yang sudah wafat datangkan makamnya, kalau makamnya kampung kirimkan doa terbaik di hari ini, di hari yang mulia ini bapak ibu, yang mana doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang masih ada orang tua di sini, mintakan ridho kepada kedua orang tua kalian, karena kesuksesan kalian itu adalah berkat doa orang tua kalian. Kalian mungkin tiap hari bisa ngorok,
tidur lelap, bisa jadi orang tua yang tengah malam mengetuk pintu langit bermunajat kepada Allah agar anak-anak dijadikan anak yang soleh dan solehah serta dijadikan anak yang sukses dunia akhirat. Maka dari itu yang kedua ini, jangan sampai kita semua durhaka kepada Allah. Sekali lagi, nggak ada alasan kita untuk menyambung tali silaturahmi dengan orang tua. Teknologi sudah enak. Zaman dulu nggak ada handphone, pakainya surat. Sekarang ada handphone, bisa video call. Pulang dari sini langsung tegur orang tua, telepon mereka, mohonkan maaf karena tidak bisa pulang karena keterbatasan. Mohonkan ampun atas segala kesalahan dan khilafnya. Mohonkan dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jangan sampai bapak ibu sudah minta maaf sama orang lain, tapi sama orang tua sendiri justru diabaikan. Dan yang ketiga kata baginda Nabi, waqati'ir rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Alhamdulillah, momen seperti ini adik-adik, para remaja, kalau nanti kami ini yang tua-tua sudah tidak ada, jangan dihilangkan. Ini kalimat ini 5 tahun atau 4 tahun yang lalu saya sampaikan waktu di pos ronda. Kalimat ini saya ucapkan yang sama di hari yang mulia yang sama, dan saya ingatkan kepada adik-adik remaja, jangan dihilangkan. Siap anak-anak? Woi ngantuk. Mana remaja nih ngomong? Dek, ya, semua jangan hilangkan seperti ini. Sekarang bapak-bapak masih kuat pada begadang, bikin ketupat, masak ini, masak itu. Bagus Teddy, masya Allah dari hari kemarin. Ini harusnya Bagus Teddy kasih hadiah ya di Selamat. Dari sarung belum Bagus Teddy. Ayo ngomong serius gitu. Minta ke DKM di sarung. Ambil aja dikasih sarung. Siap. Wah, alhamdulillah bagus, catat bagus. Kondisikan. Iya, yang tukang dorong 10% lah. Ya, udah lebih 7 menit ya selamat. Udah ya, tapi kurang 2 lagi nih. Udahnya? Lanjut. Udah kan udah 7 menit kan tadi kan sebagian gabus. Oh, jadi sekarang berubah. Bonus. Ya, ituannya Bu ya. Baik, yang ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahim. Yang keempat, wa masahin. Kata baginda Nabi, yang keempat orang yang tidak mendapatkan maghfirah di hari raya Idul Fitri, ampunan di bulan Ramadan adalah golongan para masahin. Kata para sahabat, "Ila ya Rasulullah wal masakin." Apa itu masakin itu ya Rasul? Wa huwa musarin. Orang masakin itu adalah musarin, orang yang saling bermusuh-musuhan. Yumna la yatakallamu salasata ayyamin akhaw. Yang mana dia lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa dengan saudara muslim. Mudik jauh-jauh ke kampung halaman, tetangga sendiri juga mintakan ridho maafnya. Silakan bapak mudik, jenguk orang tua, ketemu sanak famili dengan keluarga, tapi jangan lupa ada keluarga yang di sini juga. Keluarga sesama muslim yang mana kalau kita sakit bukan keluarga yang di kampung yang akan mengantarkan ke rumah sakit, sibuk antarin bapak-bapak yang sakit ke rumah sakit. Ketika bapak wafat belum tentu orang yang di kampung yang akan menggotong keranda bapak ibu semua, tapi orang yang di kampung sini, saudara muslim yang di sini yang pasti akan menggotong keranda mayat bapak ibu semua. Maka jangan lupakan yang seperti ini nih, momen seperti ini salah satunya untuk menghilangkan sifat musyahid pada kita. 3 hari tembok 1, ya kan? Di tengah-tengah bawaan developer, tetapi sama tetangga kanan kiri tidak terus sapa. Lebih dari 3 hari, maka ini pun tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di momen ini semuanya kita hapus, dimulai dari 0 kayak SPBU petugasnya. Ya Bu ya? Dan kita semua saling ikhlas ridho. Wes mau tadinya apa, yang penting jangan urusan utang. Kalau utang ada hitung-hitungannya ya Bu, benar nggak? Benar nggak Bu? Kalau utang ada hitungannya. Cimpas ya Bu, 0 dari 0. Salahnya saya maafkan, tapi kalau utang tetap berlaku. Kalau utang tidak 0, ya urusan utang maksudnya akhirat, ya. Dari itu, tapi kalau bapak ibu mengikhlaskan, bapak ibu di Idul Fitri ini saya alhamdulillah dapat rezeki, anak saya sukses, maka utang bapak ibu yang nilainya 10 juta saya ikhlaskan, saya ridhokan, bapak ibu terbebas dari utang saya. Ini lebih top. Ada yang begitu?
Ada nggak yang begitu? Malam hari ini atau siang hari ini silakan hadir di sini. Saya mintakan doa kepada orang tersebut. Makbul doanya Bapak. Ada orang seperti itu pasti saya akan mintakan doanya supaya saya pun seperti Bapak itu tadi. Kalau ada yang seperti itu silakan. Gak apa-apa. Ya, ini infak terus terang ada masalah. Karena apa? Ada keberkahan doa daripada orang-orang yang demikian. Kalau Bapak Ibu bisa mengikhlaskan utang orang yang lain, apalagi nilainya besar, subhanallah, itu pintu langit terbuka, harus terbuka, tidak akan terhijab doa-doanya. Sekali lagi, 4 golongan ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menghilangkan sifat ini sehingga amalan kita dari bulan Ramadan, puasanya di siang hari, malamnya tarawih, nyambung tadarus, tengah malamnya qiyamul lail, sambung lagi tadarusnya, ibadah wajibnya dilaksanakan, infak sedekahnya dikerjakan, zakatnya ditunaikan, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih dari 7 menit, jadi saya mohon dibantu doanya. Bagi-bagi. Ya, saya minta ikhlas ridhonya, mohon maaf selaku hamba, apalagi saya ini bukan termasuk pasti orang yang banyak dosanya Bu Pak. Karena apa? Sahabat minggu ngecepret di dalam musola itu kayak tukang obat, ngomong, nyampaikan risalah agama. Walaupun itu berdasar, ada rujukannya, ada referensinya, ada kitabnya, tetap lisan ini tidak bertulang, lidah ini tidak bertulang. Pasti ada yang kepletot, ada yang keseliru, ada yang salah. Karena yang ngomong ini bukan Nabi, yang ngomong ini manusia biasa, khata'u wa nisyan, pasti ada salah dan lupanya. Maka saya mohon selaku pribadi dan juga keluarga dimaafkan selebar-lebarnya atas kesalahan dan hilaf saya. Dimaafkan ibu-ibu, bapak-bapak, dimaafkan. Beli ikan Gabus. Alhamdulillah cuma 1, habis ini harus keluarin pantun, saya udah 2. Padahal tadi malam habis ngapalin, gak selamat. Beli ikan, dibersihkan duri. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat punya